Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat, Bapak Gideon selaku dosen pengampu mata kuliah analisis laporan keuangan kelas L dan teman-teman yang berbahagia. Di sini kami dari kelompok 5 izin untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami mengenai bab analisis horizontal dan vertikal dari laporan keuangan perusahaan terbuka. Pertama-tama, apa sih perusahaan terbuka itu? Jadi, perusahaan terbuka ini adalah jenis perusahaan yang sahamnya itu dapat diperdagangkan di pasar modal dan dapat dimiliki oleh publik. Menurut OJK, perusahaan ini harus memiliki minimal 300 pemegang saham dan modal yang disetor itu minimal 3 miliar. Ciri khas dari perusahaan terbuka ini menggunakan akhiran TBK pada nama perusahaan dan kewajiban untuk transparan dalam laporan keuangan. Perusahaan terbuka juga dapat mengumpulkan dana lebih mudah dibandingkan dengan perusahaan tertutup, tetapi harus siap menghadapi risiko terkait fluktuasi harga saham. Kemudian pentingnya laporan keuangan bagi stakeholder. Nah, laporan keuangan ini merupakan dokumen yang penting yang menyampaikan aktivitas bisnis dan kinerja keuangan perusahaan dalam periode tertentu, seperti bulanan, triwulan, atau tahunan. Dokumen ini biasanya diaudit oleh lembaga pemerintah, akuntan, dan firma untuk memastikan keakuratan serta kepatuhannya terhadap peraturan perpajakan, pembiayaan, dan investasi. Laporan keuangan ini berfungsi sebagai alat utama dalam komunikasi keuangan perusahaan untuk menciptakan transparansi serta memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai kondisi finansial perusahaan kepada pemangku kepentingan. Nah, pentingnya laporan keuangan bagi stakeholder ini seperti dasar pengambilan keputusan. Stakeholder seperti investor, kreditor, dan manajemen sangat bergantung pada laporan keuangan untuk mengevaluasi kinerja perusahaan. Informasi dalam laporan ini menjadi dasar bagi investor dalam menilai potensi keuntungan serta resiko. Sementara manajemen dapat menentukan arah investasi dan strategi bisnis yang paling efektif. Lalu yang kedua ada transparansi dan akuntabilitas. Laporan keuangan memberikan transparansi yang diperlukan untuk membangun kepercayaan di antara investor, kreditor, dan pihak lain yang terkait. Transparansi ini sangat penting bagi stakeholder untuk dapat memantau penggunaan dana dan memastikan perusahaan dikelola dengan akuntabilitas yang tinggi. Lalu yang ketiga untuk evaluasi kinerja. Stakeholder termasuk pemegang saham dan kreditor dapat menggunakan laporan ini untuk menilai aspek-aspek seperti profitabilitas, likuiditas, dan solvabilitas perusahaan. Evaluasi ini memungkinkan stakeholder untuk memahami kekuatan dan kelemahan bisnis serta memprediksi kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban finansialnya. Lalu yang keempat, perencanaan strategis. Laporan keuangan memberikan wawasan bagi manajemen untuk melakukan perencanaan bisnis jangka panjang, mengidentifikasi area yang memerlukan perbaikan, serta mengelola risiko secara efektif. Hal ini mendukung perusahaan dalam menetapkan tujuan strategis yang selaras dengan kondisi keuangannya. Lalu yang terakhir adalah untuk kepatuhan regulasi. Laporan keuangan memastikan bahwa perusahaan mematuhi kewajiban regulasi dan perpajakan. Hal ini sangat penting tidak hanya untuk menjaga kelangsungan operasional perusahaan, tetapi juga untuk memastikan bahwa perusahaan beroperasi sesuai dengan aturan yang berlaku sehingga menjaga reputasi dan keberlanjutan bisnis perusahaan. Selanjutnya di sini ada jenis-jenis laporan keuangan. Yang pertama ada laporan laba rugi. Nah, laporan laba rugi ini adalah laporan keuangan yang memberikan informasi mengenai pendapatan dan beban perusahaan selama periode tertentu, misalnya sebulan, kuartal, atau setahun. Nah, tujuan utamanya adalah untuk menunjukkan laba atau rugi bersih yang dihasilkan dari operasional perusahaan. Nah, terdapat beberapa komponen utama dalam laporan laba rugi ini. Yang pertama ada pendapatan. Pendapatan adalah jumlah uang yang diperoleh dari kegiatan utama perusahaan seperti penjualan produk atau jasa. Pendapatan ini itu mencerminkan hasil operasional perusahaan dalam periode tertentu. Kemudian yang kedua ada harga pokok penjualan atau HPP atau biaya langsung. Nah, HPP ini adalah biaya yang langsung terkait dengan produksi barang atau penyediaan jasa, misalnya bahan baku dan biaya tenaga kerja langsung. Kemudian yang ketiga adalah laba kotor atau gross profit.
Nah, laba kotor ini dihitung dari pendapatan dikurangi HPP. Nah, ini tuh adalah laba awal yang menunjukkan profitabilitas langsung dari kegiatan utama perusahaan sebelum dikurangi beban operasional lainnya. Kemudian yang keempat ada beban operasional atau operating expense. Nah, beban operasional itu mencakup biaya seperti gaji karyawan, biaya pemasaran, sewa, utilitas, dan biaya administrasi lainnya. Beban ini tuh mencerminkan biaya yang tidak langsung terkait dengan produksi, tetapi tetap penting untuk operasional. Kemudian yang kelima ada laba operasional atau operating income. Nah, laba operasional ini adalah laba setelah dikurangi beban operasional, di mana ini tuh menunjukkan hasil yang diperoleh dari kegiatan operasional utama perusahaan. Kemudian yang keenam ada beban non operasional atau non operating expense. Nah, yang termasuk di sini itu adalah bunga pinjaman, terus pajak, dan juga kerugian atau keuntungan dari kegiatan lainnya yang tidak berhubungan dengan kegiatan operasional utama. Kemudian yang ketujuh adalah laba bersih atau net profit. Nah, ini adalah laba akhir yang menunjukkan seberapa besar keuntungan yang dihasilkan setelah semua biaya termasuk pajak dikurangi dari pendapatan. Laba bersih ini adalah indikator utama profitabilitas perusahaan. Nah, tujuan dan manfaatnya adalah untuk dapat memahami profitabilitas perusahaan selama periode tertentu, membantu manajemen dan dalam mengambil keputusan operasional, dan memberikan informasi bagi investor untuk menilai kinerja keuangan perusahaan. Kemudian yang kedua ada neraca. Nah, neraca ini adalah laporan keuangan yang menunjukkan posisi keuangan perusahaan pada satu waktu tertentu, misalnya pada 31 Desember. Laporan ini itu terdiri dari 3 bagian utama, ada aset, kewajiban, dan ekuitas. Neraca ini menunjukkan bagaimana aset perusahaan itu dibiayai baik melalui utang maupun ekuitas. Nah, komponen utama dalam neraca ini yang pertama ada aset. Nah, semua yang dimiliki perusahaan itu yang memiliki nilai ekonomis itu adalah aset. Nah, aset ini itu dibagi menjadi aset lancar dan aset tidak lancar, di mana pada aset lancar ini adalah aset yang dapat dikonversi menjadi kas dalam waktu 1 tahun seperti kas, piutang, dan juga persediaan. Kemudian untuk aset tidak lancar itu aset yang lebih jangka panjang dan tidak mudah dijual seperti properti, peralatan, dan investasi jangka panjang. Kemudian yang kedua ada kewajiban atau liabilitas. Kewajiban adalah semua utang atau kewajiban yang harus dibayar perusahaan kepada pihak eksternal, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Nah, kewajiban ini ada 2, kewajiban lancar dan juga kewajiban jangka panjang, di mana kewajiban lancar ini adalah utang yang harus dilunasi dalam waktu 1 tahun, misalnya utang usaha atau pinjaman jangka pendek. Kemudian untuk kewajiban jangka panjang, ini adalah utang yang jatuh tempo lebih dari 1 tahun seperti obligasi atau hipotek. Kemudian yang ketiga ada ekuitas. Nah, ekuitas ini adalah hak pemilik atas aset perusahaan setelah dikurangi kewajiban. Ini juga dikenal sebagai modal bersih dan termasuk investasi pemilik serta laba ditahan. Kemudian untuk tujuan dan manfaatnya ini adalah untuk menunjukkan struktur keuangan perusahaan dan likuiditasnya, menyediakan informasi tentang kemampuan perusahaan untuk membayar kewajiban jangka pendek dan panjang, dan membantu investor dan kreditur dalam menilai stabilitas keuangan dan solvabilitas perusahaan. Kemudian yang ketiga ada laporan arus kas. Laporan arus kas adalah laporan yang merinci aliran kas masuk dan keluar dari perusahaan selama periode tertentu. Tujuannya adalah untuk menunjukkan bagaimana perubahan dalam neraca dan laba rugi itu mempengaruhi kas yang tersedia. Nah, laporan arus kas ini terbagi dalam 3 bagian utama. Yang pertama ada arus kas dari aktivitas operasional. Nah, ini tuh kas yang dihasilkan atau digunakan dalam operasi bisnis utama seperti penjualan, pembelian bahan baku, pembayaran gaji, dan pengeluaran lainnya. Bagian ini tuh menunjukkan seberapa besar kas yang dihasilkan dari kegiatan inti perusahaan. Kemudian yang kedua ada arus kas dari aktivitas investasi. Nah, ini tuh kas yang dihasilkan atau digunakan untuk pembelian dan penjualan aset jangka panjang seperti pembelian mesin, bangunan, atau penjualan investasi. Nah, arus kas investasi ini tuh menunjukkan perubahan aset jangka panjang perusahaan. Kemudian yang ketiga yang terakhir, arus kas dari aktivitas pendanaan atau financing activities.
Nah, ini tuh kas yang dihasilkan atau digunakan untuk kegiatan yang berhubungan dengan pendanaan seperti penerbitan saham baru, pembayaran dividen, atau pembayaran utang. Bagian ini tuh menunjukkan bagaimana perusahaan memperoleh dan menggunakan sumber pendanaannya. Nah, untuk tujuan dan manfaatnya itu adalah untuk memastikan perusahaan memiliki kas yang cukup untuk memenuhi kebutuhan operasional dan kewajiban jangka pendek. Kemudian untuk menunjukkan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan kas dari aktivitas bisnis lainnya, menunjukkan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan kas dari aktivitas bisnis utamanya, dan memberikan informasi kepada investor tentang solvabilitas perusahaan dalam jangka pendek dan panjang. Selanjutnya ada jenis laporan keuangan, yaitu perubahan ekuitas. Perubahan ekuitas atau perubahan modal adalah laporan keuangan yang menunjukkan perubahan dalam ekuitas atau modal perusahaan selama satu periode tertentu. Tujuan dari perubahan modal ini supaya perusahaan itu dapat memberikan sebuah laporan mengenai perubahan modal kerjanya dari investasi dan dana yang perusahaan dapat ataupun dihasilkan dalam suatu periode tertentu. Nah, di sini ada komponen-komponen utama dalam laporan perubahan ekuitas, yaitu yang pertama ada modal awal. Nah, modal awal ini modal yang dimiliki perusahaan pada awal periode. Misalnya dalam tahun 2020 berarti modal yang dimiliki awal pada 1 Januari 2020. Nah, selanjutnya ada laba atau rugi bersih, yaitu selisih antara pendapatan dan beban perusahaan dalam satu periode yang dapat mempengaruhi dari nilai ekuitas itu sendiri. Yang selanjutnya ada dividen, yaitu bagian dari laba yang dibagikan kepada para pemegang saham yang akan mengurangi dari nilai ekuitas itu sendiri. Yang selanjutnya ada tambahan modal, yaitu penambahan modal dari investor atau pemilik, jelas akan mempengaruhi perubahan atau ekuitas. Selanjutnya ada komponen lainnya, misalnya seperti koreksi akibat perubahan kebijakan akuntansi ataupun ada penyesuaian lainnya. Nah, ada rumusnya, yaitu biasanya ekuitas awal atau modal awal ditambah dengan laba atau rugi bersih dikurangi dividen, karena dividen itu akan mengurangi dari modal perusahaan yang akan dibagikan oleh para pemegang saham. Selanjutnya ditambah modal akhir atau tambahan modal dari para pemilik yang selanjutnya akan didapatkan dengan ekuitas akhirnya. Di sini ada contohnya, laporan perubahan modal, bisa dilihat sendiri. Yaitu selanjutnya kita akan membahas tentang CALK ataupun catatan atas laporan keuangan. Nah, laporan ini berisi informasi tambahan untuk menjelaskan rincian dari laporan utama seperti laporan posisi keuangan, laba rugi, arus kas, dan perubahan ekuitas. CALK sendiri bertujuan untuk memberikan penjelasan-penjelasan yang lebih lengkap mengenai bagaimana kegiatan suatu perusahaan sampai pada angka terakhir dalam laporan tersebut. Misalnya yang pertama ada penjelasan kebijakan akuntansi, ada metode pengukuran dan pengakuan yang digunakan oleh perusahaan untuk mencatat laporan keuangan tersebut. Yang selanjutnya ada informasi-informasi tambahan seperti rincian aset tetapnya, utang, ataupun komitmen yang mempengaruhi kondisi laporan keuangan suatu perusahaan. Yang selanjutnya ada penjelasan resiko seperti resiko keuangan, resiko kredit, dan resiko likuiditas yang mungkin akan mempengaruhi kinerja dari suatu perusahaan sendiri. Secara umum, CLK itu dapat membantu pengguna laporan keuangan untuk memahami konteks dan angka-angka di dalam laporan keuangan itu menjadi lebih jelas. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang analisis laporan keuangan. Analisis laporan keuangan itu apa sih? Yaitu suatu proses mempelajari hubungan unsur-unsur dalam laporan keuangan pada satu waktu yang sama dan tren hubungan unsur-unsur tersebut selama kurun waktu yang berbeda untuk mengetahui posisi keuangan perusahaan yang digunakan untuk pengambilan keputusan serta perencanaan keuangan yang tepat di masa yang akan datang atau masa depan. Nah, tujuan untuk menganalisis laporan keuangan itu apa sih? Yaitu yang pertama untuk mengetahui posisi keuangan perusahaan pada periode tertentu. Yang kedua, mengetahui kelemahan-kelemahan perusahaan dari kondisi keuangan yang telah dianalisis. Yang ketiga, mengetahui kekuatan
dari perusahaan itu sendiri. Yang keempat, mengetahui langkah-langkah perbaikan yang harus dilakukan di masa depan oleh perusahaan. Yang kelima, melakukan penilaian kinerja dari manajemen di dalam perusahaan. Yang terakhir yaitu membandingkan perusahaan dengan perusahaan sejenis agar dia tetap bisa ekspansi atau bersaing dan bertahan secara lama, tidak pilot dalam satu waktu tertentu. Nah, prosedur dari melakukan analisa laporan keuangan itu yang pertama, mengumpulkan data keuangan dan data pendukung. Yang kedua, melakukan pengukuran sesuai dengan standar-standar tertentu. Yang ketiga, melakukan perhitungan angka-angka dalam laporan keuangan, memberikan interpretasi hasil perhitungannya, menyusun laporan tentang posisi keuangan perusahaan, dan yang terakhir, memberikan rekomendasi-rekomendasi atas laporan keuangan yang telah dianalisa. Baik, di sini kita akan membahas masalah analisis vertikal, di mana analisis vertikal ini digunakan dengan membandingkan pos-pos keuangan yang berbeda pada suatu laporan keuangan yang sama di suatu periode yang sama. Oleh karena itu, analisis vertikal sering disebut juga sebagai metode analisis statis. Di sini analisis vertikal ada dua, yaitu analisis common size dan analisis break even. Yang pertama yaitu analisis common size, di mana analisis common size adalah analisis yang membandingkan pos-pos laporan keuangan dengan menggunakan persentase dalam satu periode tertentu. Laporan yang dianalisis biasanya adalah laporan laba rugi dan neraca. Untuk laporan laba rugi dinyatakan sebagai persentase di mana setiap akun barisnya dibagi dengan pendapatan, sedangkan pada laporan neraca setiap akun dibandingkan dengan total aset. Lalu analisis break even. Analisis break-even atau analisis titik impas adalah analisis yang digunakan untuk menentukan tingkat pendapatan yang harus dicapai oleh perusahaan. Analisis break-even membantu perusahaan untuk menganalisis berapa produk yang harus dijual atau berapa rupiah yang harus diterima pada satu periode tertentu. Analisis ini bertujuan untuk membantu perusahaan dalam mengambil keputusan strategi bisnis agar perusahaan bisa mendapatkan keuntungan dan mengurangi risiko kerugian. Baik, untuk selanjutnya di sini saya akan menjelaskan terkait dengan salah satu jenis dari analisis vertikal, yaitu analisis rasio keuangan. Analisis rasio keuangan digunakan untuk menilai suatu kinerja perusahaan berdasarkan pos-pos atau akun-akun yang ada pada laporan keuangan yang berada pada suatu periode tertentu. Analisis rasio keuangan berfungsi sebagai tolak ukur dalam mengambil langkah strategis perusahaan pada periode selanjutnya dan akan mengevaluasi sumber daya perusahaan tersebut. Di sini terdapat 4 jenis rasio yang digunakan pada analisis rasio keuangan. Yang pertama yaitu rasio likuiditas. Rasio likuiditas berguna untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Rasio likuiditas ini sendiri membandingkan kas, efek, dan juga piutang dengan hutang jangka pendeknya. Yang kedua yaitu rasio solvabilitas yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka panjangnya. Rasio solvabilitas akan membandingkan seluruh beban utang perusahaan terhadap aset atau modalnya. Yang ketiga yaitu rasio profitabilitas yang akan mengukur kemampuan perusahaan dalam memperoleh laba yang berhubungan dengan nilai penjualan, aktiva, dan juga modal. Yang keempat yaitu rasio aktivitas yang digunakan untuk mengukur seberapa efektif perusahaan dalam memanfaatkan asetnya untuk dikonversikan menjadi sebuah keuntungan bagi perusahaan tersebut. Untuk selanjutnya yaitu analisis horizontal. Analisis horizontal adalah teknik yang digunakan untuk mengevaluasi kinerja keuangan suatu perusahaan dengan membandingkan laporan keuangan dari periode ke periode yang lain. Metode ini membantu dalam mengidentifikasi tren dan perubahan dalam kinerja keuangan, baik itu pertumbuhan, penurunan, atau stabilitas. Analisis ini sering disebut juga sebagai analisis tren, karena fokusnya adalah pada perubahan yang terjadi dari waktu ke waktu. Ada 3 tujuan yang paling penting dalam analisis horizontal. Yang pertama, untuk mengidentifikasi tren keuangan, melihat apakah ada kenaikan atau penurunan pada akun-akun tertentu, seperti pendapatan, biaya, dan aset dari tahun ke tahun. Yang kedua, yaitu mengevaluasi pertumbuhan atau penurunan, yaitu memahami tingkat pertumbuhan atau penurunan komponen keuangan perusahaan. Yang ketiga, membantu pengambilan keputusan. Maksudnya adalah informasi dari analisis ini membantu manajer dalam membuat keputusan strategis. Lalu bagaimana cara untuk melakukan analisis horizontal tersebut?
Nah, caranya adalah yang pertama, kita harus menetapkan titik awal analisis. Seperti contoh, kita ingin mengambil tren dari tahun 2019 hingga tahun 2022. Nah, berarti kita sudah menetapkan bahwa titik awal analisis tersebut adalah tahun 2019 sebagai titik acuan. Yang kedua yaitu menghitung persentase perubahan. Caranya yaitu persentase perubahan sama dengan nilai akhir kurangi nilai awal dibagi nilai awal dikali 100%. Kemudian dari hasil-hasil yang kita dapatkan, kita dapat membuat grafik tren perubahan. Sebagai contoh, di tahun 2019 hingga tahun 2020 itu kenaikannya berapa persen atau penurunannya berapa persen. Dan selanjutnya kita bisa buat grafik tren tersebut. Oke, setelah tadi kita mengetahui terkait dengan bagaimana cara kita melakukan analisis horizontal, di sini ada contoh dari analisis horizontal itu sendiri. Contohnya ini kita ambil dari laporan laba rugi. Kita misalkan bahwa kita memiliki data pendapatan perusahaan selama 3 tahun, dari tahun 2019 hingga tahun 2021. Rinciannya sebagai berikut. Di tahun 2019, pendapatan 800 juta. Tahun 2020, 1 miliar. Tahun 2021, 1,2 miliar. Nah, kita masukkan angka-angka ini dengan rumus yang tadi. Jadi kita bisa melihat nih tren dari tahun 2019 ke tahun 2020, yaitu rumusnya adalah 1 miliar kurangi 0,8 ini mewakili 800 juta dibagi 0,8, yaitu 800 juta dikali 100%, hasilnya yaitu 25%. Dapat kita pahami bahwa dari tahun 2019 hingga tahun 2020 ada kenaikan pendapatan sebesar 25% dari titik acuan yang pertama. Kemudian di tahun 2020 kita masukkan rumus yang sama, 1,2 yaitu melambangkan pendapatan di tahun 2021 kurangi 1 yaitu 1 miliar dibagi 1 dikali dengan 100%. Nah, kita bisa pahami bahwa dari tahun 2020 hingga tahun 2021 perusahaan mengalami kenaikan pendapatan sebesar 20%. Sekian sesi pemaparan materi dari kelompok kami. Kami harap materi yang disampaikan dapat bermanfaat dan dapat dipahami dengan baik. Kurang lebihnya kami memohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.